Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, ahyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyah mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan pagi hari ini insyaallah tema yang kita diskusikan adalah yaitu satu kata di Quran, yaitu kata syifa. Kata syifa yang dalam bahasa kita seringkali diartikan obat. Judulnya di pagi hari ini adalah Istishfa al-qalbi bil Quran. Jadi upaya mengobati diri dengan Al-Quran. Nah, apa pengertian syifa, Bapak Ibu? Di ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah wa nunazzilu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, di dalamnya itu adalah syifa, ada obat. Begitu juga ada ayat ya ayuhan nas sampai pada lafal syifaun lima fis sudur. Jadi ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Jadi ayat Al-Qur'an itu mengobati apa yang ada di dalam hati. Nah, kemudian pengertian syifa secara bahasa Bapak Ibu, dalam bahasa Arab atau bahasa Quran, itu dari kata syafa yashfi syifaan. Jadi memiliki makna apa itu ya? Dawaun ma'ruf wa huwa ma yubri'u minas saqam. Jadi sesuatu atau obat, objek ya, bisa. Kata syifa ini sebenarnya lebih umum ya. Yang sama dengan kata syifa itu adalah kata dawaun. Mungkin panjenengan pernah mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, bahwa likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, itu menggunakan kata dawa. Tapi di Al-Quran itu lebih menggunakan kata syifa. Nah, Bapak Ibu, sebagian ulama ada yang mengatakan menggunakan kata syifa karena itu ada satu proses yang panjang, terapinya itu panjang. Ya, jadi proses terapi itu panjang, dan ini yang dipakai oleh Quran menggunakan kata syifa. Demikian pula misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fungsi madu ya, yang dihasilkan oleh lebah, itu juga menggunakan kata syifa. Jadi kata syifa adalah ma yubri'u minas saqam, yaitu sesuatu yang membebaskan orang dari penyakitnya atau rasa sakit. Tapi itu ada satu proses yang panjang, tidak seketika gitu ya. Nah, begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam ya, salah satu kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah di Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika aku sakit,
maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengobatiku. Nah, begitu juga ada satu doa, ya. La syifaa illa syifau. Tidak ada obat kecuali obat darimu. Sehingga di situ ada istilah namanya al-mu'alajah. Mu'alajah itu satu proses terapi. Dan itu sifatnya adalah kontinu, terus-menerus. Sampai kemudian seseorang itu rasa sakitnya itu hilang dari dirinya. Gitu. Nah, sehingga apa pengertian syafa secara umum gitu gitu. Ada juga yang mengartikan itu adalah abro'a afa au syafallahu al-maridha au azalla ilatahu wa sahah jismahu gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang tersebut dari rasa sakit. Ya, dari rasa sakit. Atau kemudian Allah menghilangkan rasa sakit itu. Sehingga kemudian fisik atau jasad seseorang itu sehat kembali. Nah, kadangkala kata syifa itu juga dipakai dalam kata doa. Syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan apa? Penyakitmu. Yang dimaksudkan adalah semoga Allah menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirimu. Nah, sehingga ada juga yang memberikan penjelasan secara kebahasaan ya. Syifa itu kadangkala diartikan penawar dari rasa sakit. Penawar. Walaupun kata penawar ini seringkali dinisbatkan kepada apa? Racun ya. Penawar racun, bukan obat racun bukan, tapi penawar, sesuatu yang kemudian melegakan dalam jiwa. Nah, ketika kata syifa ini ngapunten dinisbatkan kepada Quran, maka yang dimaksudkan adalah Quran ini Bapak Ibu akan mengobati dalam konteks apa? Menghilangkan rasa sakit yang ada pada diri seseorang. Bisa dari aspek pikiran, bisa dalam aspek rasa, bahkan termasuk di dalamnya adalah fisik. Nah, kemudian apa pengertian qalb? Jadi objek yang disembuhkan atau yang diterapi oleh Quran, objeknya itu adalah hati, dan ini yang paling banyak. Nanti kita lihat ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Nah, jadi qalb dalam pengertian hati Bapak Ibu, tapi hati yang dimaksudkan di sini ada yang mengartikan secara fisik, tapi yang masyhur adalah yaitu qalb yang sifatnya itu maknawi. Qalb yang sifatnya itu apa? Maknawi. Nah, sehingga kata qalb itu sendiri kalau dalam bahasa Arab ditulis qaf lam ba. Qalbu, bukan kalbu. Napa bedane Bapak Ibu? Kalau pakai kaf dalam bahasa Arab kalbu, maka artinya itu anjing. Tapi kalau qalbu pakai qaf, maka yang dimaksudkan adalah apa? Hati. Nah, sehingga kemudian hati itu adalah akhlasu syai'in fihi wa arfa'uhu. Hati itu Bapak Ibu intisari dari apa yang ada pada diri manusia, itu adalah qalb. Maka ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ini dhaif, sebagian ulama alul hadis mengatakan, tapi ini menarik untuk menjadi sebuah pengertian bahwa Rasulullah mengatakan kullu syai'in qalb. Setiap sesuatu itu memiliki intisarinya. Wa qalbul Quran suratu Yasin. Dan inti dari Quran itu adalah apa? Surat Yasin. Qalb di situ diartikan yaitu dalam bahasa Arab disebut namanya lubbun. Pakai lam ba, baknya tasydid. Jadi kalau lubbun itu intisarinya. Nah, ngapunten sangen, kalau bunga pisang di Jogja itu apa namanya, Pak?
Jantung. Oh, berarti sama nggih. Ngapunten, saya dari Pati. Biasanya jantung gedang. Nggih. Jantung. Bapak Ibu, kenapa kok itu disebut jantung? Karena dianggap itu intisari, munculnya buah pisang ya dari situ. Sebenarnya ilustrasi yang sederhana itu sama dengan manusia, Bapak Ibu. Ya. Jadi kolbun disebut kolbun, itu salah satu maknanya itu adalah inti daripada manusia. Itu adalah lubunnya itu. Yaitu hati tadi, Bapak Ibu, dalam pengertian kita. Nah, sehingga sebelum seseorang misalnya ngapunten mengobati dirinya dengan Al-Quran, ya, maka kolbunya itu juga harus menjadi prioritas utama, Bapak Ibu. Harus menjadi prioritas utama. Jadi intinya di situ. Sehingga kalau misalnya panjenengan pernah mendengarkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat fisik, Allah tidak melihat rupa. Yang dilihat oleh Allah apa? Qalb, hati apa? Artinya adalah qalb, inti itu adalah inti tempat di mana manusia itu berkomunikasi dengan Tuhannya. Tempat di mana manusia itu juga bisa merasakan keagungan dan kemahabesaran Allah, keberadaan Allah, dan juga hal lainnya, keyakinan terhadap syariat, ya. Nah, sehingga kemudian qalb itu dalam konteks bahasa Arab, Bapak Ibu, artinya di sini mahdun khalisun, sesuatu yang murni dan bersih. Yeah. Sehingga hati itu, Bapak Ibu, hakikat dasarnya itu bersih. Walaupun kadangkala ada istilah namanya orang yang memiliki penyakit hati, seperti iri, dengki misalnya. Itu istilah, tapi hakikatnya hati itu bersih. Dia murni, Bapak Ibu. Kenapa kok kadangkala orang hatinya itu tidak baik? Sebenarnya bukan pada hakikat hatinya itu sendiri, tapi pada nafsunya. Insya Allah nanti ada gambaran ilustrasi sederhana tentang hal itu gitu. Tetapi kata kolbun, Bapak Ibu, qaf lam ba, itu kalau dibaca qallaba, ya, lamnya tasdid, qallaba yuqallibu taqliban, itu memiliki makna tahwilu syai'an wajhi, itu memalingkan sesuatu dari arahnya. Sehingga kemudian para ulama mengatakan hati disebut hati dalam bahasa Arab qalbun karena la yataqallab, hati itu berbolak-balik, Bapak Ibu. Sekalipun dia murni, sekalipun dia bersih gitu, tapi hati itu mudah terpengaruh. Maka kadangkala hati itu mengalami sedih, senang, ya, dan seterusnya. Yang ada pada dirinya itu bolak-balik, berpindah-pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, terus kalau begitu, apa fungsi Quran? Meneguhkan hati supaya tidak berbalik. Jadi ketika orang beriman kepada Allah, maka di antara fungsi Quran dengan semua apa yang ada pada Quran itu adalah supaya hati itu teguh, Bapak Ibu. Posisinya itu kokoh. Dia tidak guncang ke kanan atau tidak pula goncang ke kiri. Gitu. Maka panjenengan bisa persani orang yang tidak tersentuh oleh Quran, hatinya maksud saya, biasanya mudah terbolak-balik hati dan juga pikirannya. Tapi insya Allah hati yang sudah tersentuh oleh didikan Quran, gitu gitu, maka insya Allah hatinya akan teguh dan kokoh, dan seperti itu sampai mati insya Allah. Maka itulah yang disebut namanya apa? Husnul khatimah, gitu ya. Yang disebut nama husnul khatimah, gitu ya. Nah, sehingga ada juga satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, bahwa qalbul mu'min baina asabi'ir rahman.
Hati orang beriman itu ada di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah berkenan untuk membolak-balikkan hati itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga Bapak Ibu, manusia ini kok Masya Allah macam-macam, tergantung suasana nopo hatinya, ya batinnya gitu. Yeah. Tergantung itu Bapak Ibu. Makanya ngapunten, ada orang yang lahirnya tidak beriman, kemudian beriman dan mati dalam keadaan iman. Ada orang yang lahirnya beriman, kemudian tidak beriman dan mati dalam keadaan tidak beriman. Masya Allah. Jadi sehingga pengetahuan seperti itu kadang-kadang penting juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa hati itu mengalami apa? Dia bolak-balik. Gitu. Dia bolak-balik Bapak Ibu. Ada orang yang pernah bertanya ke saya, Pak, kenapa katanya kiai, katanya ustadz kok bisa murtad? Kan begitu gitu. Jangankan kita di masa sekarang, pangapunten Bapak Ibu, di masa Nabi itu kan ada orang yang ngaku Nabi. Siapa namanya? Orang yang mengaku Nabi di zaman Nabi, Musailamah, sehingga mendapatkan gelar napa? Al-Kadzdzab. Ya, Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Itu pun ngapunten sangat, di dalam beberapa kisah itu juga ada orang yang sudah beriman kepada Nabi berbalik mengimani sinten? Musailamah Al-Kadzdzab. Nggih, saestu. Kalau yang saya saksikan Bapak Ibu, kami dulu ketika nyantri di pesantren, ngapunten sanget nggih, sekadar cerita mawon. Ada teman itu ketika di pondok, saestu pinter ngaji, paling pinter dia, hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya, cara pemahamannya, Masya Allah, diberi kecerdasan oleh Allah. Namun suatu hari kami kaget Bapak Ibu, mendapatkan informasi beliau wafat, meninggal karena kecelakaan. Tetapi kok dirawat dengan cara non-Islam. Saya itu tuh kaget. Dan ternyata saya mendapatkan cerita pindah agama. Ya begitulah. Jadi kolbun disebut kolbun itu karena liyataqallab atau la yataqallab, yataqallab, dia bolak-balik. Nah, supaya hati itu kokoh, maka perlu Bapak Ibu sesuatu yang bisa menguatkan dan mengokohkan, yaitu apa? Al-Qur'an. Sehingga dengan cara seperti itu Al-Qur'an disebut apa? Syifa. Baik, kemudian berikutnya ada juga yang mengartikan qalb itu al-fuad mu'allaqatun bin nabat. Jadi fisiknya Bapak Ibu, ada juga yang mengartikan fisiknya, dalam bahasa kita apa? Jantungnya, nggih, Allahu a'lam. Baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, niki ilustrasi mawon nggih, ilustrasi mungkin nanti bisa difahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Yunus ayat 57. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Ya. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun, ya, nasihat. Yang mana nasihat ini min rabbikum, ya, dari Tuhan kalian. Dan sifat dari sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini selain sebagai mau'izah, itu juga sebagai syifaa'ul lima fis sudur, penawar bagi apa yang ada di dalam dada. Wahudan, dan itu sebagai petunjuk, warahmah, dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, Bapak Ibu ngapunten, bundaran ini hanya sekadar ilustrasi saja. Karena apa sih yang dimaksudkan dengan lima fis sudur, yang di dalam dada itu apa?
Quran itu mengobati sesuatu apa yang ada di dalam dada. Nah, sak jeroning dodo iki apa? Pernah kebayang mboten? Sementara di Quran itu juga menyebutkan beberapa kalimat, Bapak Ibu. Ini sekadar untuk menggabungkan fazil-fazil yang ada di dalam Al-Quran saja tentang makna atau pemahaman apa? 5 fis sudur. Al-Quran itu mengobati apa yang ada di dalam dada. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam diri kita ini Bapak Ibu yang berpusat di dada ini ada namanya hawa, keinginan, ada namanya nafsun, obsesi atau ambisi, ada namanya berikutnya apa? Kolbun dan sanubari. Nah, hawa ini apa yang ada di luar Bapak Ibu? Hawa ini keinginan, itu paling luar. Allah katakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa, Mas? Ayo surah. Surat apa? Surat apa? Abasa. Apa An-Nazi'at? An-Nazi'at apa Abasa? Kayak ditawari nikah wae Mas bingung jawabnya. Nggih. Di ayat ini menarik Bapak Ibu, karena Allah mengatakan apa? Orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, Bapak Ibu. Jadi menahan dirinya, wanahan nafsa anil hawa. Jadi menahan nafsu dari keinginan. Dan uniknya itu kalau dalam bahasa kita itu kan menggunakan kata an, min, dari. Cuman bedanya begini Bapak Ibu, kalau pengertian dari dalam bahasa kita menggunakan min itu bagian, masih bagian dari objek. Yeah. Tetapi kalau menggunakan kata an, wanahan nafsa anil hawaan, itu terpisah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Manusia kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah dan menjauhkan nafsunya dari keinginan, maka surga baginya. Maka surga baginya Bapak Ibu. Di dalam ayat itu Allah memisahkan nafsu dan hawa. Nah, sehingga di dalam diri manusia itu ngapunten itu ada keinginan Bapak Ibu. Nah, keinginan itu Bapak Ibu ada kalanya baik, khair, ada kalanya buruk, syar. Okay. Nah, dari mana ayat itu bisa diambil? Allah katakan dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham di dalam diri manusia itu, ilham yang fujur, yang buruk, dan juga ilham yang takwa yaitu kebaikan Bapak Ibu. Sehingga di dalam keinginan manusia itu macam-macam. Ada kalanya dia memiliki keinginan baik, ada kalanya dia memiliki keinginan apa? Buruk. Hanya saja Bapak Ibu, keinginan itu tidak akan menjadi apapun. Ngapunten, keinginan itu tidak akan menjadi apapun tanpa didukung oleh nafsu. Maka bagian lebih dalam lagi, dari apa yang ada di dalam dada kita itu disebut namanya nafsun. Kalau dalam bahasa kita sederhana, obsesi atau ambisi. Nah, kalau keinginan kita itu buruk Bapak Ibu, syar, maka nafsu itu menjadi ammaratun bisu. Menjadi ammaratun bisu. Apa Allah katakan dalam Quran? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi.
Itu jawaban Nabi Yusuf ketika di persidangan. Nabi Yusuf itu kan ngapunten sangat dalam sejarahnya terfitnah oleh perempuan. Terfitnah oleh perempuan di satu kamar sendiri. Dan saat itu Nabi Yusuf ditanya, "Hai Yusuf, kamu sebagai manusia ketika melihat perempuan di kamar sendirian itu bagaimana?" Nabi Yusuf mengaku sebagai manusia, Bapak Ibu, aku tidak bisa melepaskan dari nafsuku yang buruk. Kenapa? Karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsala ammaratun bisu. Jadi nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, dari mana timbulnya keburukan itu? Dari keinginan ini tadi, Ibu. Dari keinginan itu munculnya itu. Nah, kalau kemudian ngapunten orang sadar, Bapak Ibu, bahwa ternyata di dalam dirinya ada keburukan dan mau menterapi dengan Quran, maka insya Allah nafsu itu akan naik kelas menjadi nopo? Lawamah. Dia naik kelas, Ibu. Dia naik kelas, lawamah. Allah katakan dalam Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau Fathul Qadir, bahwa nafsu yang lawamah ini termasuk nafsu yang baik, nafsu yang tidak stabil, Ibu. Kadangkala ketaatannya semangat, kadangkala kemaksiatannya yang semangat. Nafsu yang suka mencela dirinya sendiri. Bahkan ketika melakukan kebaikan pun juga mencela dirinya sendiri, atau istilahnya adalah menyesali diri sendiri, Bapak Ibu. Nyesel sangat. Semua orang yang pulang dari haji nyesel gak? Sudah di rumah nih, nyesel betul. Semuanya nyesel, serius. Kalau ditanya ini kok nyesel, kenapa? Gitu. Kenapa aku dulu tidak sungguh-sungguh ketika di sana? Gitu. Kenapa? Ketika balik lagi ternyata susah. Enggak, Ibu. Balik lagi itu susah, ke sana lagi itu susah. Kecuali jenengan punya uang 500 juta atau 1 miliar langsung berangkat. Itu pun belum tentu visanya ter-ACC oleh pemerintah Saudi. Kalau nggak di-ACC, deportasi. Pengalaman saya haji 2016, Bapak Ibu, di 2016 itu ada sekitar berapa ya, 120 atau 130 saya lupa. Jadi tiba-tiba itu ngapunten ada polisi tanpa seragam razia di hotel. Pas saya ada di situ, tetapi saya ketika haji itu tidak di hotel. Saya sama teman-teman itu di asrama, hidup bersama dengan masyarakat Makkah, tidak di hotel. Itu bagi saya haji yang paling unik yang saya jalani. Karena saya bersama dengan penduduk Makkah, dengan masyarakat Makkah, berinteraksi dengan mereka setiap hari. Nah, di hotel karena ada urusan, ada hal yang harus diselesaikan. Nah, ternyata ada polisi itu tiba-tiba nanya, ya nggak tahu polisi ini bisa bahasa Indonesia, dari mana, terus apa haji, apa kesini pakai visa apa gitu kan. Nah, ternyata orang ini cerita lugas apa adanya, saya pakai visa ini loh. Ini kan nggak boleh untuk haji gitu. Akhirnya dia minta paspornya difoto tanpa sepengetahuan pemiliknya tadi dan dicek visanya. Di situ memang tertulis visa ini tidak boleh untuk haji. Terus dia menghubungi kantor gitu. Terus tiba-tiba datang polisi yang berseragam. Ada sekitar 120 orang terazia dan pulang. Dan itu detik-detik mau wukuf di Arafah.
Ya kalau yang ketahuannya sudah selesai haji, alhamdulillah. Kalau yang belum, Masya Allah, saya itu. Jadi kemarin yang rame tentang visa furoda, ya, sampai hari ini saya itu termasuk yang tidak percaya visa furoda. Jangan kalau pengen mangkat meneh, sing legal, formal, visanya betul-betul visa haji, saya itu. Ya, seringkali saya sampaikan ke teman-teman, kalau visanya bukan haji, hati-hati. Nggih, Masya Allah, untung-untungan mawon. Nanti takdir kayak kalau Allah selamat ya selamat gitu nggih. Nek mboten nggih, Masya Allah. Ada yang ditahan nginep di Jeddah, nggak boleh haji, nggih, dan nggak boleh pulang juga. Ditahan di Jeddah di satu hotel penginapan atau penginapan gitu, ya dikasih makan di situ. Ya, selesai Arafah dipulangkan. Nggih, tonggone ngirane pun haji, padahal nggak haji niku. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu pangapunten sangat nggih. Kenapa kok menyesal gitu? Karena merasa kehilangan kesempatan itu hilang gitu. Sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu. Maka ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besok di hari kiamat orang beriman juga nyesel, apalagi orang kafir. Nyeselnya bagaimana Bapak Ibu? Orang beriman itu nyesel, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh? Maka biasanya kadang-kadang kalau pulang haji niki mikir ngoten niku, ngopo biyen aku ra tenanan yo ketika haji. Nggih betul. Insyaallah. Sampai ini kisah nyata, ngapunten Bapak Ibu, yang bareng dengan saya itu ada satu peserta haji itu dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera. Itu kalau ngapunten sangat nggih. Ketika lihat perempuan yang muda padahal usia beliau ini sudah tua, itu mesti pengen itu menggodain saja. Sampai suatu hari ada sidak dari Komjen di Jeddah, konsulat jenderal, Komjen di Jeddah. Saat itu kami sudah di Madinah. Nah kebetulan yang sidak itu perempuan, petugas haji, tapi petugas haji masih muda. Ya untungnya sudah selesai haji, untungnya. Nah tiba-tiba orang ini godain dia, disuitin gitu macam-macam gitu kan. Masya Allah. Sampai kemudian beliau nggak ridho. Perempuan itu nggak ridho karena merasa dilecehkan, walaupun dengan kalimat yang gitu. Dia langsung membuat memo, malam ini harus dipulangkan ke Indonesia. Tapi karena sudah selesai haji, ditahan di Jeddah, Pak Ibu. Ditahan di Jeddah, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama pemerintah Saudi. Kenapa? Itu sebagai hukuman saja, karena telah melakukan yang tidak pantas. Jadi Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, kembali lagi ya. Jadi lawamah itu kadang-kadang begitu, nafsu itu begitu. Bahkan nafsu yang lawamah itu orang bisa bermaksiat padahal dia dalam keadaan taat. Kok sakit? Ngapunten sangat kalau tangan jenengan. Salat niku apik napa elek? Salat niku apik napa elek? Apik, yakin nggih? Riya niku apik napa elek? Nek salat kali riya apik napa elek? Lho jarene salat kok apik. Hah? Lah nggih, salat niku apik napa elek? Apik. Riya? Nek salat kali riya. Lah kok saged? Masya Allah. Riyanya sing elek. Salate melu elek napa melu apik? Itu jiwa yang lawamah itu kadang-kala ngoten niku. Orang bisa maksiat padahal kelihatannya napa? Taat. Hati-hati di sini Bapak Ibu. Lah kok bisa begitu? Nah itulah nafsu lawamah itu di situ itu gitu. Nah inilah betapa pentingnya ngapunten. Nggih, suasana hati yang seperti itu perlu diterapi dengan Quran Bapak Ibu. Supaya napa? Salat itu. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu,
Ketika tadi bicara tentang hawa yang syar, ini hawa yang keinginan yang buruk tadi. Di sini ada ammaratun bisu, ya, kemudian ada lawamah Bapak Ibu. Yang tadi didefinisikan hati itu kan bersih. Ketika kemudian hawa ini mempengaruhi nafsu Bapak Ibu, sehingga seakan-akan nafsu itu selalu konotasinya negatif positif? Negatif. Maka itulah ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang mukmin itu melakukan perbuatan dosa, maka ada titik hitam Bapak Ibu. Nah, titik hitam itu dari mana? Dari pengaruh nafsu yang mengotori hati. Kalau orang itu, kata Nabi, ya, orang itu beristighfar atau orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya kembali bersih, gak ada lagi nodanya. Tapi kalau kemudian orang terus melakukan kemaksiatan yang didukung oleh nafsu tadi, yang nafsu ini dipengaruhi oleh keinginan yang buruk tadi Bapak Ibu, hatta ta'lu ala qalbi, sampai titik hitam itu menguasai hatinya, menutupinya Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, di surah Al-Mutaffifin. Jadi di dalam hati itu ada ron. Ron dalam bahasa kita ini karat, sesuatu yang menutupi cahaya Bapak Ibu. Sederhana mawon ngapunten sanget. Koco. Nggih, koco. Itu kalau kemudian setiap hari kena debu, tidak dibersihkan, nempel mboten kotorane niku. Sampai merusak napa? Kejernihan napa? Kaca. Roh niku ngoten niku. Ya, kolbu tadi yang diartikan bersih, murni Bapak Ibu, ketika dia sudah dipengaruhi oleh nafsu yang buruk, karena pengaruh keinginan-keinginan yang buruk tadi Bapak Ibu, yang disebut sebagai ammaratun bisu, itu mengotori. Kalau sudah memenuhi hati, ngapunten sangat, itu berat sekali untuk membersihkannya. Maka kadang-kala ngapunten, ada orang yang katanya sudah bertobat, mudah kembali, mudah berbalik Bapak Ibu. Saestu. Jadi kalau misalkan panjenengan dengar ada satu tokoh non muslim kemudian masuk Islam, biasa saja sebenarnya nih. Karena bisa jadi dia balik lagi kok. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena proses pembersihannya itu malah harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Gitu. Tahapan-tahapan panjang. Siapa saja yang hatinya itu sudah terkotori tadi Bapak Ibu, kalau tobat dan istighfarnya itu tidak serius, ya akan balik lagi. Karena hati yataqallab tadi Bapak Ibu. Karena hati itu berbolak-balik itu di situ. Jadi pengalaman ngapunten sangat, ya, ada orang yang masuk Islam terus kembali lagi ke agama semulanya. Kenapa? Enggak siap sholat dan puasa. Ternyata dadi wong Islam ki abot ya. Nggih. Kon poso ngelih sedina selama sebulan. Salat subuh kudu tangi, maca Quran macam-macam. Dia enggak siap Bapak Ibu. Masya Allah. Balik lagi dia ke agama semula. Alasannya sederhana, enggak siap. Saya tahu Pak yang benar itu Islam, tapi saya enggak siap gitu. Ada juga yang tetap Islam, tapi enggak sholat. Kenapa? Kembali lagi enggak siap Bapak Ibu. Abot rasanya gitu. Nah, kenapa kok tetap mempertahankan Islam? Ya, karena dia meyakini yang benar Islam. Oke, nggak putus sakit, ini gambaran mawon. Nah, Bapak Ibu, nah ketika nafsu yang lawamah ini kembali lagi dibersihkan, kemudian ditarbiyah, dididik, diobati dengan Quran, maka naik kelas menjadi nopo? Mutmainnah. Nafsu yang nopo? Mutmainnah. Allah katakan di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa yang tenang. Kenapa kok dikatakan nafsunya ini menemukan ketenangan Bapak Ibu? Karena sudah bersama dengan Quran. Nah, kata tenang dalam Quran itu ngapunten, menggunakan dua kata. Satu menggunakan mutmainnah ini atau itminan, yang kedua menggunakan kata as-sakinah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang nafsu mutmainnah itu nafsu yang seperti apa? Nafsu yang ngapunten sangat hatinya gitu sudah menemukan ketenangan bersama dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa kok menggunakan kata irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Bapak Ibu, kula tangan jenengan. Sing mati niku jasad napa roh? Lo tanglet malih. Yang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dengan tenang. Misalnya pengumuman seperti itu. Niku ngapunten sangat, sing mati niku jasad napa roh? Roh mati mboten? Berarti sing sowan ke Allah niku jasate napa rohnya? Berarti sing kudu diterapi kali Quran niku jasate napa rohnya? Saestu, jenengan penggalih saestu niku. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ngapunten sangat sing sowan ke Allah niku rohnya Bapak Ibu. Atau kadang-kala menggunakan dalam bahasa Quran, kadang-kala menggunakan kata qalb, kadang-kala menggunakan kata roh, kadang-kala menggunakan kata nafsun. Sehingga lima fi sudur itu memang Masya Allah unik sekali Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam dada itu Masya Allah. Oke. Nah, kemudian kita, inilah yang kemudian masuk dalam kategori qalb Bapak Ibu, hati. Nah, qalb ini yang tadi saya sampaikan, mahdun khalis, sesuatu yang bersih dan murni, dan itu juga dalam satu penjelasan ulama disebut namanya sanubari Bapak Ibu. Sanubari itu intine ati. Lebih dalam lagi Bapak Ibu. Yeah. Jadi sanubari itu intine hati. Maka kadang-kala orang ditanya, cobalah tanya pada hatimu, pada sanubarimu gitu. Dalam bahasa kita disebut apa? Sanubari, dalam bahasa khusus sonubariyun. Sanubari Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu dalam proses terapi dengan Quran itu tadi? Ngapunten sangat. Kalau hubungannya dengan hawa ini, keinginan ini, kita penting untuk at-tasarruf fil ilmi wal ma'rifah, yaitu belajar Bapak Ibu. Mengendalikan keinginan itu dengan ilmu dan pengetahuan. Nggih, dengan ilmu dengan pengetahuan Bapak Ibu. Sehingga ketika seseorang itu belajar Quran, pelajari ilmunya. Okay. Pelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam Quran supaya nopo keinginan manusia itu terkontrol Bapak Ibu, tidak liar. Karena keinginan itu pangapunten lebih liar daripada obsesi atau ambisi itu yang disebut nafsu. Makanya kadang-kala orang keinginannya khayalan. Disitulah kenapa Allah perintahkan kita untuk belajar, supaya orang tahu keinginan ini buruk atau tidak, keinginan ini baik atau tidak. Walaupun orang punya keinginan kan nggak bayar gitu. Ya, keinginan itu kan bebas. Tapi keinginan itu kalau tidak diilmui Bapak Ibu, orang bisa salah. Apalagi ketika sesuatu yang salah itu didukung oleh nafsu atau ambisi, sudah selesai itu menjadi nafsu yang ammaratun bisu, ya, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, terus nafsu itu sendiri diapain? Di sini al jihadu ala nafs, melawan hawa nafsu Bapak Ibu, melawan hawa nafsu. Itu kenapa juga ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Al-mujahidu man jahada nafsahu. Jadi seorang mujahid itu siapa? Orang yang memerangi hawa nafsunya. Maka setelah selesai perang Badar, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, beliau menyampaikan itu di dalam salah satu catatannya kitab Minhajul Muslim ketika menjelaskan tentang jihad tertinggi itu adalah melawan hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW katakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Selesai perang Badar, ya, kita sudah menyelesaikan perang kecil, tapi kita menuju perang besar. Perang besar itu apa, Bapak Ibu? Melawan hawa nafsu. Dari mana kita melawannya? Dari keinginan. Dari mana kita tahu kalau keinginan kita buruk? Quran lagi, Bapak Ibu. Terus kalau kita merang hawa nafsu, senjata kita apa? Quran lagi. Maka itu kenapa dan Quran menggunakan bahasa yang lebih lembut, yaitu syifa. Hakikat obat itu perang nggak dengan penyakit, Bapak Ibu? Apa tersakan? Jangan kalau flu itu seringkali minum obat betul. Obat G. Insya Allah. Jadi obat sakit kepala itu gambarnya wong lanang kabeh. Ada yang perempuan ya? Ada nggak? Ada ya mungkin ya. Berarti yang banyak sakit kepala itu laki-laki atau perempuan? Sebenarnya obat ketika diminum oleh seseorang itu kan perang obat itu. Dengan apa? Dengan penyakitnya itu. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu tadi, Bapak Ibu. Nah, dari amaratun bisu naik level menjadi lawamah, lawamah naik level menjadi mutmainnah. Maka irji' ila rabbik. Insyaallah, kembalilah kepada Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, terus hati ini bagaimana? Nurul iman wal yakin, Bapak Ibu. Hati atau sanubari itu harus dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan. Dari mana kita mendapatkan keimanan dan keyakinan itu? Kembali lagi minal Quran. Dari Quran, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi itu gambaran sederhana, ngapunten, ketika Allah mengatakan ya bahwa Quran itu adalah syifaun lima fis sudur, mengobati apa yang ada di dalam dada. Nah, yang di dalam dada kita ini apa saja? Ngapunten. Ini gambaran ilustrasinya. Oke. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada juga sebagian pendapat ahli tafsir mengenai tentang syifa, yaitu mengobati penyakit al-khisiyah wal ma'nawiyah. Khisiyah itu yang dirasakan oleh fisik, yang dirasakan oleh panca inderanya. Kalau penyakit maknawiyah itu penyakit yang dirasakan oleh hatinya. Itu insya Allah dengan terapi Quran bisa. Sebagaimana juga di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW membaca Quran untuk dirinya dan juga untuk orang yang sedang sakit, sebagai bentuk proses terapi, Bapak Ibu, penyembuhan. Itu yang kadang-kadang disebut namanya ruqyah. Nah, cuman selama ini begini ngapunten. Ruqyah itu kan selalu dinisbatkan orang yang kena gangguan jin, nggih mboten? Enggak, Bapak Ibu. Jadi ruqyah itu sesungguhnya tidak hanya untuk mereka yang terganggu oleh napa? Jin. Orang yang terganggu pikiran itu juga harus diruqyah. Ruqyah itu artinya menyembuhkan, Bapak Ibu, dari kata roqyah, menyembuhkan, memberikan penawar, obat. Nggih. Nah, kalau objeknya itu adalah nawa qalb, maka pikiran. Jadi Quran itu mengobati dari nawa kebodohan, kesesatan, dan menjadikan orang itu menemukan apa keterbukaan dari kesesatan masa lalunya, sebagaimana kisah baik di zaman para sahabat atau juga generasi-generasi setelahnya. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu tentang Syifaul Quran.
Objeknya apa saja yang akan diobati oleh Quran, Bapak Ibu. Dan kita kalau ingin menterapi diri dengan Quran, apa saja objek yang harus kemudian kita lakukan? Pertama nopo? Pemikirannya, Bapak Ibu, fikriyah. Jadi cara berpikir kita ini penting untuk diobati. Kalau memang di dalamnya ada cara berpikir yang keliru di dalamnya, Bapak Ibu. Baik dalam urusan duniawi, ya, atau juga dalam urusan ukhrawi, atau juga dalam bab lainnya. Bagaimana kita mengobati pikiran kita? Ngapunten sangat, kembali lagi dengan ilmu dan pengetahuan, al ilmu wal ma'rifah. Kemudian kedua apa? Tafaqquh fiddin was syariah, memperdalam pemahaman kita terhadap agama dan syariah. Apakah itu saja? Tidak. Kita juga perlu mengetahui tentang al-qaul, urusan duniawi, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Quran ini adalah kitabun syamil, Bapak Ibu. Wa manhajun lil hayah. Quran ini ajarannya adalah universal. Objek yang diajarkan oleh Quran, objek yang akan disembuhkan oleh Quran, objeknya ini universal, Bapak Ibu, tidak parsial. Urusan dunia ya iya, urusan akhirat ya iya. Urusan dunia itu, Bapak Ibu, mulai dari urusan personal diri manusia sampai pada urusan negara. Bahkan bukan hanya pada aspek negara, negara itu juga wajib mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan kerakyatannya. Maka itu kenapa ada ayat yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ayat itu sebelumnya adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan seterusnya. Itu ayat yang berkaitan tentang tata kelola negara, hubungan pemimpin dengan rakyat, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan oleh negara dan apa yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Nanti dalam bab sosial banyak banget. Keluarga, masyarakat, bertetangga, berkawan, bersahabat. Masya Allah banyak sekali. Ada aspek-aspek urusan duniawi seperti itu, komplit, Bapak Ibu. Gitu. Termasuk juga urusan aspek syariat, aturan hukum halal haram. Begitu juga urusan ad-din, ideologi keagamaan, konsep teologinya, Bapak Ibu. Ngapunten sangat, Islam tidak bisa dikatakan ideologi karena ide itu manusia, tetapi untuk meminjam kalimat saja. Karena Islam itu wahyu, bukan ide manusia. Jadi memperdalam ini penting gitu. Sehingga kemudian ketika kita belajar, Bapak Ibu, itu tujuannya adalah memperdalam. Ada satu nasihat ngapunten sangat yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam salah satu bukunya begini, Bapak Ibu. Ini nasihat mawon dan untuk evaluasi diri kita semuanya. Ada satu kalimat yang beliau sampaikan begini. Betapa banyak orang hadir di majelis ilmu, bahkan Quran juga dibaca, Quran dikaji, hatinya tidak semakin sembuh tapi semakin sakit. Kenapa, Bapak Ibu? Seharusnya ngapunten, orang ketika berangkat dari rumahnya untuk litolabil ilmi, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, niat terbesarnya harus ngobati hati, Bapak Ibu. Sehingga kadang-kala memang ada materi-materi tanpa sadar itu menyindir kita. Tapi nggak perlu kita mengatakan, ustadz ra beres kuwi nyindir-nyindir wong, ngaji kok senengane nyindir. Kebetulan mawon kesindir gitu. Tapi tidak ada niatan sebenarnya, Bapak Ibu. Ya memang itulah materinya. Ya. Tapi kalau itu orang bertahan dan sadar, ya Allah bismillah, aku ngaji ngobati hati gitu. Nah, kenapa kata Syaikhul Qadir Al-Jilani betapa banyak orang yang ngaji tapi penyakit hatinya tidak semakin sembuh tapi semakin sakit? Karena niatnya ngaji bukan untuk ngobati hati. Kata beliau, ngaji hanya untuk mengisi waktu luang. Wis pensiunan, kita era pantas nak melu ngaji. Napa salah? Mboten. Babnya bukan itu, Bapak Ibu, tapi diniat. Nah, monggo diniatkan ketika membaca Quran, ketika mempelajari tafsir Quran, mengilmui Quran.
Niatnya adalah ngobati hati. Insya Allah nanti hati ini diobati oleh Allah. Yeah. Termasuk ketika misalnya kita baca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan jenengan ikut baca Quran one day one juz misalnya. Niatnya maca Quran nyuwun kali Allah supaya hati ini diobati kali Allah, insya Allah. Gitu ya. Nah, sembari di situ kalau kita pernah ikut ngaji tafsir Quran gitu ya, maka yang perlu kita pelajari aspek-aspek ini. Ya, insya Allah akan menemukan cara berpikir yang bagus, cara berpikir yang positif. Karena salah satu penyakit manusia itu adalah pikirannya. Nah, ketika pikiran itu sehat, maka insya Allah itu mempengaruhi perilaku yang sehat insya Allah. Nah, kemudian berikutnya apa yang disembuhkan oleh Quran? Qalbiyatan, yaitu hati, qalb tadi yang saya sampaikan. Apa yang perlu diobati Bapak Ibu? Aspek keimanan, keyakinan atau tauhidnya. Tauhid kita kepada Allah sudah benar belum? Keyakinan kita terhadap sesuatu yang harus kita yakini sudah benar belum? Keimanan juga begitu, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita ini seperti apa gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah sebagai bentuk teguran Allah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Al-An'am ayat 82. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan itu dengan kezaliman, maka insya Allah orang itu akan mendapatkan al-amnu, rasa aman Bapak Ibu. Orang itu akan mendapatkan rasa aman, kesentosaan dan mendapatkan bimbingan dari Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, imannya itu juga harus diobati supaya tidak tercampur dengan kesyirikan Bapak Ibu. Kalau iman itu sudah tercampur dengan kesyirikan, waliyadzubillah, maka iman itu menjadi kotor, maka iman kembali lagi harus dibersihkan. Oleh karena iman itu tempatnya ada di dalam hati, maka hatinya nggak kudu dirsihi. Tetapi iman itu berada di dalam pengaruh nafsu, maka nafsunya juga harus dibersihkan. Tapi nafsu itu dipengaruhi oleh hawa keinginan, maka keinginan itu juga harus dibersihkan. Dari apa? Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah jasadnya, fisiknya. Maka kemudian misalnya dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berkaitan tentang penjagaan fisik, pengobatan fisik. Yang paling besar itu adalah tentang pola makan dan pola tidur. Betul. Di Quran misalnya Bapak Ibu, Allah mengatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia makan apa yang di muka bumi ini dengan halal dan thayyib. Masya Allah Bapak Ibu. Ada juga ayat yang Allah sampaikan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan, tidak boleh tamak Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah tamak urusan duniawi itu penyakit yang paling membahayakan. Musibah di dunia ini berbagai bentuk macam musibah itu karena ketamakan manusia Bapak Ibu. Perang yang tidak selesai di Timur Tengah itu karena ketamakan manusia. Saya itu, kalau manusia itu berhenti dari ketamakan, gak ada lagi nyawa melayang tanpa dosa itu Bapak Ibu. Kenapa kok banyak peristiwa yang terjadi di Timur Tengah? Itu karena ketamakan manusia. Manusia yang tamak, cara berpikir yang keliru Bapak Ibu. Nah, itu ngapunten sangat kembali tadi pola makan. Maka makan itu harus dijaga. Fisik itu membutuhkan apa? Asupan makanan dan minuman. Tapi monggo dijaga. Masya Allah. Nah, sehingga kalau orang pikirannya itu bersih, bagus, makanannya juga bagus, hatinya bagus, Masya Allah, panjang umur Bapak Ibu. Nah, kenapa ada pola tidur Bapak Ibu? Allah mengatakan di Quran, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batigaukum min fadlih inna fi dzalika laayatin lil alamin. Jadi di antara
tanda anugerah Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah ini apa? Orang bisa tidur di malam hari, Bapak Ibu. Masya Allah. Orang kalau malam hari bisa tidur nyenyak, itu insya Allah sehat. Dan itu dijelaskan oleh Quran. Oke, Masya Allah. Kenapa ada satu ayat juga Allah menjelaskan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan siang hari untuk istirahat, Allah jadikan siang hari untuk bekerja dan malam hari untuk apa? Beristirahat. Coba ngapunten, kalau orang malam hari nggak bisa tidur, apa yang terjadi pada fisiknya, Bapak Ibu? Gitu, ada penyakit namanya apa? Kalau anak muda beda lagi, Bu. Kan banyak anak muda sekarang begadang, Kalau ditanya itu penyakit apa namanya? Oh enggak, ini enggak penyakit insomnia, Pak. Ini masalahnya enggak bisa tidur aja, padha aja ini. Ya maka Masya Allah, kalau orang itu bisa tidur di malam hari nyenyak, sleepnya itu cepat, itu sehat. Maka tanda orang sehat nih, Bu, saya pernah tanya seorang dokter, cepat tidur dan ngorok, itu tanda fisiknya sehat. Pules, jadi kalau ada orang tidur kok pules banget, itu tandanya sehat fisiknya. Karena orang itu betul-betul memang ketika tidur itu ketidaksadaran, Bapak Ibu. Itu kata sebagian ahli gitu yang mengatakan minimal itu 2-3 jam, itu minimal. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan tidur yang bagus itu 8 jam sebenarnya, yang paling utama itu di sini kualitas tidurnya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan jika 1 jam itu betul-betul bisa pules, maka itu setara orang tidur 8 jam. Tetapi kan untuk pules 1 jam itu kan susah. Makanya kalau orang betul-betul bisa tidur pules itu luar biasa, saya itu. Nah, kembali di sini tentang jasad. Walaupun ngapunten sangat ada juga yang berpendapat mengenai tentang ruqyah, kan kisah sahih riwayat Al-Bukhari, ada rombongan para sahabat itu, Bapak Ibu, mengalami kelaparan. Terus mereka mampir ke satu kampung untuk minta disuguhi makan malam. Terus kemudian ada sebagian anggota masyarakat mengatakan begini, mohon maaf, pemimpin kami sedang sakit, kalau kalian bisa menyembuhkan maka kalian akan aku kasih makan malam ini gitu. Ada seorang sahabat itu terus kemudian bilang, saya gitu. Terus apa yang dilakukan oleh seorang sahabat itu? Membacakan Al-Fatihah 7 kali dan kemudian ditiupkan di tempat yang sakit tersebut. Allah kehendaki sembuh. Maka itu kemudian banyak para ulama yang membahas tentang itu. Insya Allah ketika orang sakit fisik sekalipun gitu teruslah baca Quran, Bapak Ibu. Karena Quran itu bisa menterapi penyakit tersebut. Itulah kenapa Quran itu adalah apa? Syifa. Nah, kemudian berikutnya apa? Nufus ya, yang aspek kejiwaan ini. Apa yang perlu dibersihkan, Bapak Ibu? Ini tazkiyatan linufusi wa tarbiyatiha. Quran itu, Bapak Ibu, gitu akan membersihkan jiwa dan menterapinya, mentarbiyahnya, mendidiknya. Gitu. Oleh karena itu, pangapunten sangat penting sekali memang ada kajian khusus Quran yang secara berkesinambungan. Saestu, yang sifatnya itu berkesinambungan. Ya, salah satu di antaranya misalnya nanti hubungannya dengan poin terakhir sulukiyah, perilaku, Bapak Ibu. Yang hubungannya dengan apa? Akhlak, adab, dan adat kebiasaan. Jadi berkaitan dengan itu. Jadi kalau Quran ini objek yang disembuhkan dalam diri manusia, Masya Allah. Pertama apa? Fikriyahnya harus disembuhkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian apa? Atine, imane, keyakinane. Kemudian jasadnya tadi untuk menjaga kesehatan, makan dan minum dan selainnya, gitu. Terus kemudian berikutnya apa? Yang keempat, nufus, jiwanya. Ya, dibersihkan, jiwanya harus dididik, ditarbiyah. Orang menjadi baik itu tidak tiba-tiba. Orang menjadi soleh itu juga tidak tiba-tiba. Orang menjadi dermawan itu tidak tiba-tiba, Bapak Ibu. Ada satu proses yang panjang. Dan itu yang paling besar adalah di nufusnya ini, di jiwanya tadi.
Kenapa? Karena di situ dipengaruhi oleh keinginan. Kadang-kala orang pengen melakukan kebaikan, gitu tapi ternyata di sisi lain ada keinginan buruk yang bersamaan. Mana yang paling kuat? Tergantung nafsunya, dia kecenderungannya kemana. Tapi kalau orang memiliki kecenderungan tadi, nafsu yang mutmainnah, insya Allah akan segera menyambut kebaikan tersebut dan meninggalkan keburukan. Maka tadi saya contohkan, ada kalanya orang dohire taat tapi atine maksiat, gitu. Sholat tapi riya, gitu. Itu dohire napa? Ketok apik ning atine napa? Maksiat. Waliyadzubillah, Bapak Ibu. Nah, gitu yang kemudian perlu juga diterapi ya, supaya kemudian Quran betul-betul menjadi obat bagi kita, aspek ilmu pengetahuannya, aspek keyakinan dan keimanannya, aspek fisik, masya Allah, aspek jiwa, dan kemudian apa? Aspek akhlak, adab dan kebiasaan. Adat, tradisi dan budaya kita ini juga penting. Jangan sampai kemudian adat dan tradisi menjauhkan kita dari Quran, Bapak Ibu. Bukan berarti Quran menghilangkan adat, boten, enggak, tetapi menata dan mengelola supaya tradisi-tradisi itu tidak masuk kepada tradisi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mekaten karena sudah jam 9, pangapunten sangat yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Yaitu bicara mengenai tentang apa? Syifaul Quran, obat Quran bagi diri seseorang. Ya, ada berapa poin ya? Ada pemikiran, ada hati, ada fisik, ada nufus, jiwa tadi, dan kemudian ada suluk perilaku. Mekaten Bapak Ibu, mudah-mudahan ini manfaat. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.